warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Zulaika dengan NPM 24082601999. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang blok neuroscience dan locomotor system, dan di mana saya akan menjelaskan tentang fisiologi tidur. Tidur adalah bagian penting dalam hidup kita. Tetapi, tahukah Anda bagaimana otak mengontrol tidur? Yuk kita bahas tentang fisiologi tidur, bagaimana proses terjadi, dan mengapa tidur itu sangat penting bagi kesehatan kita. Sekarang kita akan membahas tentang fisiologi tidur. Apa itu fisiologi tidur? Tidur adalah kebutuhan fisiologi yang vital untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Tidur membantu proses pemulihan tubuh, pengaturan hormon, konsolidasi memori, dan menjaga fungsi sistem imun. Secara biologis, tidur bukanlah proses pasif. Selama tidur, tubuh tetap aktif dan menjalankan berbagai mekanisme penting untuk menjaga homeostasis. Tidur terdiri dari dua fase utama. Yang pertama yaitu ada non-REMS, yang kedua REMS. Kedua fase ini berulang secara siklikal sepanjang malam dalam durasi 90-120 menit per siklus, dengan total 4-6 siklus dalam satu malam. Selanjutnya kita akan membahas tahapan tidur, di mana tahapan tidur yang pertama yaitu non-REMS. Fase non-REMS mencakup 75-80% dari total waktu tidur dan terbagi menjadi 3 stadium berdasarkan karakteristik fisiologinya. Berikut, yang pertama ada stadium 1 atau translasi dari bangun ke tidur, kurang lebih 5% total tidur. Ditandai dengan penurunan aktivitas otak dan fisiologi tubuh, gelombang otak mengalami peralihan dari ritme alfa ke ritme theta. Individu dalam tahap ini mudah terbangun. Berikutnya ada stadium 2 atau tidur stabil, kurang lebih 50% total tidur, yaitu aktivitas otak melambat, ditandai dengan munculnya sleep spindles dan K-kompleks yang berperan dalam memproses informasi dan perlindungan terhadap gangguan eksternal. Terjadi penurunan suhu tubuh dan detak jantung. Dan selanjutnya ada stadium 3 atau tidur dalam, kurang lebih 15-20% total tidur. Dikenal sebagai slow wave sleep atau SWS karena dominasi gelombang delta. Merupakan tahapan tidur yang paling restoratif, di mana terjadi sekresi hormon pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Individu sulit untuk dibangunkan pada tahapan ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan tidur yang kedua, yaitu tidur REMS atau 20-25% dari total tidur. Ditandai dengan peningkatan aktivitas otak yang menyerupai kondisi terjaga. Terjadi gerakan mata cepat, kelumpuhan otak sementara atau atonia untuk mencegah gerakan fisik saat bermimpi. Tidur REMS berperan penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, serta pemeliharaan fungsi kognitif. Dan selanjutnya saya akan membahas regulasi tidur, di mana tidur dikendalikan oleh dua mekanisme utama, yaitu ritme Srikandi dan tekanan tidur. Pertama, saya akan membahas tentang ritme Srikandi. Ritme Srikandi merupakan jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun dalam periode 24 jam. Ritme ini dikendalikan oleh SCN di hipotalamus yang merespon cahaya sebagai sinyal utama untuk mengatur produksi hormon melatonin. Yang kedua, tekanan tidur atau homeostatis tidur. Selama periode terjaga, terjadi akumulasi adenosin di otak yang menyebabkan peningkatan rasa katuk. Tekanan tidur semakin meningkat seiring bertambahnya durasi individu tetap terjaga dan berkurang setelah tidur. Yang ketiga, neurotransmitter dan hormon yang mengatur, yaitu melatonin, di mana diproduksi oleh kelenjar pineal memfasilitasi onset tidur. Yang kedua, adenosin, berperan dalam peningkatan tekanan tidur. Yang ketiga, hipokretin, menjaga kewaspadaan. Kekurangan berkaitan dengan narkolepsi. Yang terakhir ada serotonin dan GABA, membantu transisi menuju tidur dengan menekan aktivitas sistem saraf pusat. Berikutnya, sekarang kita akan membahas manfaat tidur bagi kesehatan. Tidur memiliki berbagai fungsi vital bagi keseimbangan fisiologi individu, yaitu yang pertama ada pemulihan dan regenerasi, memfasilitasi perbaikan jaringan dan sistem protein, meningkatkan fungsi sistem imun, mengatur metabolisme dan keseimbangan hormon. Yang kedua, fungsi kognitif dan memori,
yaitu berperan dalam konsolidasi memori dan proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir dan berkreativitas, mengoptimalkan regulasi emosi dan ketahanan terhadap stres. Yang ketiga yaitu regulasi sistem hormon dan metabolisme, mengontrol keseimbangan hormon insulin, leptin, dan kortisol, berperan dalam pengaturan nafsu makan dan pencegahan obesitas. Selanjutnya, kita akan membahas gangguan tidur, di mana gangguan tidur merupakan kondisi yang menyebabkan gangguan dalam pola tidur dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan individu. Yang pertama yaitu ada insomnia, yaitu kesulitan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Penyebabnya yaitu stres, gangguan kecemasan, pola tidur yang buruk. Yang kedua ada sleep apnea, gangguan pernapasan saat tidur akibat obstruksi jalan nafas, ditandai dengan mendengkur dan sering terbangun pada malam hari. Yang ketiga yaitu narkolepsi, di mana ditandai dengan serangan katup mendadak di siang hari disebabkan oleh defisien orexin dalam otak. Yang keempat yaitu sindrom kaki gelisah, di mana sensasi tidak nyaman di kaki yang menyebabkan dorongan untuk menggerakkan kaki mengganggu kualitas tidur. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan fisiologi tidur, di mana tidur merupakan proses fisiologi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh dan otak. Selama tidur, tubuh mengalami siklus non-REM dan REM, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam pemulihan dan pemeliharaan fungsi tubuh. Regulasi tidur dikendalikan oleh ritme serikandi, neurotransmitter, serta hormon, yang bekerja secara sinergis untuk mengatur siklus tidur bangun. Gangguan tidur dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Sehingga pemeliharaan kebiasaan tidur yang baik sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Berikut saya lampirkan 3 referensi saya. Terima kasih sudah melihat video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.